Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Merdeka, saya Muhammad Khairul Anam dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya setelah bersama Mbak Riris dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Di sini saya akan berdialog mengenai beberapa usulan saya terkait beberapa program yang harus ada di desa ini. Selamat siang Mbak Riris. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Mbak Riris? Alhamdulillah baik. Oh baik. Jadi setelah saya melakukan beberapa pengamatan di desa ini, saya izin untuk mengusulkan terkait desa yang ramah dengan anak gitu. Yang pertama mungkin terkait dengan perpustakaan atau taman baca masyarakat. Bagaimana pendapat dari Mbak Riris yang sebagai sosok lembaga swadaya masyarakat terkait pembentukan taman baca masyarakat atau perpustakaan tersebut? Ya, di sini saya akan mengawali suatu pembentukan taman baca masyarakat, terutama untuk tujuannya untuk anak-anak. Di sini kita harus memperhatikan terkait lokasi, ketersediaan buku, dan juga fasilitas yang tersedia untuk menunjang program ini berlanjut. Jadi menurut saya sendiri untuk membangun taman baca masyarakat ini tidak harus serta-merta menjadi program yang berjalan satu periode saja, tetapi harus juga berkelanjutan untuk dapat merasakan manfaatnya untuk di masa depan. Baik, saya juga sependapat sama Mbak Riris jika mungkin LSM sebagai lembaga swadaya masyarakat sudah mendukung, ya kita tinggal jalan aja gitu. Mungkin yang kedua itu terkait dengan kawasan bebas asap rokok, itu mungkin nanti bakalan dibuatkan tempat yang khusus anak untuk belajar dan bebas dari asap rokok. Nah, bagaimana pendapat Mbak Riris terkait hal tersebut? Ya, untuk lokasi untuk bebas asap rokok ini kita harus memperhatikan bagaimana kita tidak menyinggung masyarakat yang merokok, terutama ada orang tua ya, apabila anaknya ingin belajar. Jadi kita harus serta-merta tidak langsung mengemukakan kalau kita melarang mereka untuk merokok. Benar. Tetapi kita harus bisa mengedukasi mereka terlebih dahulu, terutama kita memberitahu bagaimana sih anak ini bisa nyaman belajar tanpa gangguan dari hal-hal yang lain seperti asap rokok tersebut. Nah, di sini kalau kita mau membangun area bebas asap rokok, kita harus memperhatikan bagaimana lokasi tersebut aman dari anak-anak dan juga bisa nyaman juga untuk orang tua yang merokok seperti itu. Tapi di sini kita juga harus tahu bahwa membangun area bebas asap rokok ini harus ada izin dari warga di sekitarnya. Jangan sampai karena ada program ini masyarakat di sekitar itu merasa kita membenci atau membedakan dengan masyarakat yang lain yang tidak merokok seperti itu. Ya, sependapat dengan. Baik, mungkin ini adalah pertanyaan yang ketiga dari saya terkait usulan beberapa program saya, itu terkait dengan taman hijau untuk sebagai wahana edukasi dan juga rekreasi dari anak-anak di sekitar desa tersebut, di desa ini gitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Mbak Riris terkait hal tersebut? Ya, pertama ya sebelum membuka taman hijau terutama untuk pariwisata, di sini kita harus memperhatikan bagaimana tempat wisata ini bisa berkelanjutan dan tetap terjaga kelestariannya. Karena di sini kita kan membudidayakan tumbuhan juga kan, karena di taman hijau ini pasti identik dengan tumbuhan hijau gitu. Di sini kita harus memperhatikan juga bagaimana kelestarian alam, kemudian keberlanjutan pariwisata dan juga kebersihan terutama. Nah, di sini harus ada struktur yang bisa mengelola secara baik dan profesional, terutama di bidang tersebut, di bidang pariwisata. Nah, di bidang pariwisata ini kan pasti ada tempat juga yang dibangun, terutama untuk tempat ibadah, kemudian tempat beristirahat wisatawan dan juga tempat untuk toilet atau kamar mandi. Nah, di sini terkadang sudah banyak desa di budidaya, di pemberdayaan desa terutama itu sudah banyak yang membuka tempat pariwisata. Nah, di sini namun juga banyak yang akhirnya gulung tikar karena tidak ada pengelolaan yang profesional. Nah, di situ membuat bangunan-bangunan yang sudah dibangun itu terbengkalai dan juga tidak terurus, terutama pada pembangunan kamar mandi ya. Nah, itu seperti mengganggu terutama
kalau sudah tidak terpakai itu memang identik dengan hal-hal yang tidak nyaman bagi masyarakat gitu kan. Masyarakat sendiri juga akan merasa terganggu karena pada awalnya kita membuka lapangan pekerjaan untuk mereka untuk bisa berjualan atau di sekitar pariwisata tersebut. Nah, kemudian apabila tempat wisata itu sudah tidak terurus lagi, pasti masyarakat juga akan gulung tikar juga usahanya. Nah, di sini kita harus memperhatikan benar-benar supaya pariwisata tersebut dapat terlaksana sebagaimana tujuan utamanya. Baik, mungkin terima kasih jawaban dari Mbak Rilis sebagai lembaga swadaya masyarakat di desa ini. Mungkin itu saja dialog kita pada siang hari ini. Saya berterima kasih kepada Mbak Rilis yang telah memberikan kesempatan waktunya yang cukup banyak untuk berbincang-bincang mengenai beberapa usulan program yang akan saya rencanakan untuk desa ini. Sekali lagi terima kasih. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Coba.